Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita mau membahas tentang pembuahan yang kita lakukan di pohon anggur kita yang sebelumnya tidak kita lakukan pemupukan yang secara rutin ya. Pohon kita ini juga nggak kita kasih hormon pendukung pada saat perkembangan buahnya, dan selama dia dalam masa proses pembentukan buahnya sampai panen kita nggak ada pemberian insektisida ya, hanya fungisida aja pada daun. Ya, jadi sebelumnya pohon kita ini juga memang sebetulnya mau kita bentuk ulang, tapi karena memang dahannya udah cukup layak untuk kita masukkan proses pembuahan, ya akhirnya kita pangkas pembuahan aja. Cuman memang kita nggak ada treatment sama sekali. Dan ini juga sebetulnya daunnya ada kena hama ya, dari serangan laba-laba. Ya, jadi sebelumnya pohon kita ini udah kita hasil break lah ya, kita batasi panjangnya. Ini kita sudah lakukan sekitar 3 minggu. Dan ini adalah setelah kita pangkas ya, seperti biasa kayak aturan pangkas itu, kita cari obat potensial, kita buang satu daun yang di depannya, kita buang tunas airnya. Cuman ini dari 3 pohon kita ini, 2 memang peruntukannya untuk pembuahan, yang satu lagi ya hanya untuk pembesaran batang tersiernya aja. Nah, ini yang Julian, dia nggak ada pembukaan sama sekali, sedangkan yang pergola yang di atas itu dia Gosvi. Gosvi ini memang terkenal dengan genjahnya ya. Jadi kalau Gosvi kita sih memang dari awal udah yakin bakal ada buahnya, karena memang suka nongol bunga-bunganya. Jadi kenapa kami mau membentuk ulang, itu karena memang kita ngelihat batang primernya itu udah cukup besar ya, jadi dia udah bisa lah untuk jadi batang abadi yang nyimpen nutrisi banyak. Nah, sedangkan sekundernya dan tersiernya bisa dibentuk ulang. Nah, ini nanti kita karena memang gak rapi, jadi sekundernya diulang. Yang ini juga kita lihat banyak yang bolong ya, jadi itu mungkin nanti kita bentuk ulang juga ya. Oke, ini hasilnya setelah kita pangkas. Ini kalau nggak salah nih setelah 3 minggu ya. Ini setelah 3 minggu nih kayak gini hasilnya. Ya, ini agak lambat ya, karena memang dari awal kita nggak ada kasih pupuk atau hormon untuk pendukung tumbuhnya dia ya. Jadi pembentukan bunganya pun lebih lama, sproutnya lebih lama. Dan ini waktu pembentukan bunganya ini dia lebih dari 3 minggu sih ini. Ini sebetulnya kalau yang kayak begini kondisinya kurang dari 3 minggu seharusnya ya, kalau nutrisinya bagus. Nih, tapi walaupun dia nggak dipupuk sama sekali, ini bisa kita lihat ya, dia dompolannya juga ya cukup banyak lah. Cuman memang karena nutrisinya dibatasi, airnya dibatasi, dan kita ada banyak tunas air yang kita buang, akhirnya tuh dia tumbuhnya ya seperti itu ya, dia nggak memanjang, malah itu tuh pendek. Oke, ini ya teman-teman, contoh satu dompolan buah yang sebetulnya udah variation, tapi akan kita buang karena dia daunnya terlalu padat, dan di tempat kami ini udah mulai masuk musim penghujan, jadi takutnya nanti akan ngundang jamur karena daunnya terlalu padat. Buah-buahnya juga udah pasti akan rusak ya, karena si Gosvi ini gampang banget kena jamur hitam yang nempel di buah, dan itu akan busuk banyak. Jadi lebih baik kita buang aja daripada nanti terlalu padat terus nanti jadi banyak banget yang terkontaminasi gitu. Dan kalau misalnya yang kita jelasin dari awal tadi lah, karena memang nutrisinya pun sedikit, kita nggak perlu lah untuk pembuahan banyak-banyak. Ini hanya project iseng-iseng lah, tapi ternyata hasilnya lumayan banyak ya. Selain jamur hitam, yang kami hindari di sini juga batang-batang yang membelah karena ada hama, kutu-kutu putih gitu, dan ada banyak semut juga di pohonnya. Jadi tuh batangnya itu membelah. Makanya ada dompolan buah itu yang buahnya betul-betul rontok semuanya, karena memang nggak ada nutrisi yang diantar ke depan, karena dia rusak dari pangkalnya. Pangkal tersiernya itu udah terbelah gitu. Nah, ini kan kita lihat nih ada dompolan yang buahnya banyak, ada yang buahnya masih lengkap.
dan nggak sedikit juga gitu yang buahnya tuh rontok-rontok ya, itu karena memang dari pangkal tersiernya ini yang nempel ke sekunder itu batangnya membelah gitu ya. Ini karena kita gelap kita nggak bisa kasih lihat sih, tapi hampir semuanya tuh kayak begitu kondisinya. Nah makanya itu juga alasan kita mau ngebuang dari si tersiernya juga kita buang gitu. Jadi nanti kita ada satu tunas baru yang nongol dari primernya, itu kita lihat tunas yang muda, jadi nanti kita ulang lagi dari situ. Nah sekunder yang atas itu akan kita buang, tunas baru itu kita gunakan sebagai sekundernya. Jadi itu nanti akan kita besarkan ke depannya dan kita jadikan untuk pembuahan berikut-berikutnya. Nah contohnya kayak gini nih teman-teman, ini moondrop kami ini dia udah kami ulang ya, sekunder lama dan tersier-tersiernya kami buang, dan ini kami ulang lagi nih, kita bikin sekunder baru dari tunas yang baru. Sekunder lamanya yang besar udah kami buang, jadi yang ini harapannya juga nanti bisa lebih bagus, rata kiri kanannya, ukuran tersiernya juga seimbang, biar nanti nutrisinya itu betul-betul merata ya. Kan enak gitu kalau kita lihat dari estetikanya juga bagus, dari perawatan buahnya juga lebih mudah gitu ya karena dia rapi. Nah, jarak antar tersiernya juga dilihatnya enak gitu, dan jarak buahnya juga tidak menempel-menempel. Nah pasti nggak kayak begini gitu loh, ini ada yang buahnya banyak, ada yang buahnya dikit gitu kan, kurang bagus ya. Ini karena ukuran tersiernya juga beda-beda. Tapi walaupun begini, sejauh ini yang kita lihat ini hasilnya lumayan baik ya. Ini kan kita nggak ada perawatan apa-apa sama sekali, nggak ada kita kasih pupuk sebelumnya, tidak kita kasih gibberellin, tidak ada penyemprotan insektisida, hanya fungisida aja. Itu pun hanya sekali ya. Di daunnya juga kita nggak rawat gitu, nggak kita break. Hampir semuanya di sini nggak ada yang di break. Terkhusus yang si Ghostfy ini bisa dibilang dia cukup terbukti ya kegenjahannya, karena memang tanpa perlakuan macam-macam dia hasilnya bagus. Ini yang Julian cuma ada 3 dompol kemarin, ini kita sisa 1 lah. Buahnya tetap besar ya, memang bawaan buahnya ya besar. Dan kemarin kita coba juga rasanya manis, padahal nggak ada pupuk yang kita kasih di sini. Ini untuk si Ghostfy kita akan ambil hari ini semuanya, karena biar lebih cepat kita ngebentuk ulang pohonnya. Sekalian kita juga mau cek kemanisannya. Oke, ini jadi sebagian dari hasil yang kami panen hari ini. Ini kita mau coba tes ya untuk Brixnya berapa. Ini sebelum kita lihat dulu ya, buah-buahnya tuh ada yang mulus ya, rata-rata mulus lah, 90% mulus. Tetap ada aja yang burik. Untuk kematangannya sendiri ini belum matang sempurna ya, bisa dilihat ada yang masih variation, ada yang masih kemerahan, ada juga yang udah hitam pekat ya. Kalau teman-teman perhatiin juga itu masih ada putih-putih ya, itu bekas dari si kutunya, kutu putihnya. Jadi kita akan pilih 2 nanti, mana yang paling gelap yang kita pikir itu paling mateng, sama yang nanti masih agak-agak merah. Nah ini kita bandingkan biar kita tahu nih kisaran berapa sampai berapa nih kemanisan buah yang dari awal kita nggak pupuk dan dipanen sebelum waktunya dia matang sempurna. Oke, kita lihat teman-teman ya, dari segi ukuran aja udah jelas ya, ukurannya nggak maksimal karena pupuknya juga nggak maksimal, dan kita juga nggak ada pemberian gibberellin. Jadi bisa dipastikan nanti ini di dalamnya pasti ada bijinya. Nah untuk refraktometernya ini kita lihat teman-teman ya, ini dia posisinya udah 0 ya, udah dikalibrasi. Untuk yang pertama kita coba yang masih kemerahan. Kita lihat masih ada bijinya, dan itu masih bijinya belum coklat ya, belum coklat tua tuh, masih hijau. Dan bijinya itu bisa dari 1 sampai 4 gitu. Di sini sih kita rata-rata sih 2 dan 3 ya. Dan ini bukti kalau memang kita nggak ada pakai GA3 sama sekali.
Ini kita lihat untuk yang masih kemerahan dia ada di 14. Ini 14 ini udah manis ya. Kalau teman-teman biasa makan melon manis ya segitulah kira-kira di angka 14. Jadi dia walaupun belum matang sempurna, tapi untuk yang kemerahan aja dia sudah sampai di angka 14. Ini udah ya bagus lah, bisa dibilang bagus. Karena nggak sedikit juga orang yang suka makan buah itu nggak terlalu manis ya. Nah, sedangkan ini yang kedua dia udah hitam pekat ya untuk kulitnya. Kita lihat di sini bijinya udah kecoklatan juga nih. Waktu yang hitam pekat ini kita cobain sih emang udah manis banget ya, manis banget, nggak ada rasa asamnya sama sekali. Dan yang paling enak itu karena dia memang teksturnya kan crunchy ya kalau si Ghostfi ini. Nah, ini kita coba lihat. Ternyata nih angkanya ini dia sampai di 17 loh. Nah, ini kita juga kaget ya. 17 tuh udah manis banget lah. Rata-rata buah itu di 14 sampai 16 gitu. Ini kalau bicara rata-rata ya, karena kita Jupiter juga pernah di angka 21. Ya, teman-teman, mungkin itu aja ya informasi yang bisa kita bagikan di video kita kali ini. Semoga bisa manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.